apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Saya Kak Rose. Hari ini sudah cerah ceria di pojokan, ditemani sama Daniel di pojok sana. Kita seberang-seberangan. Kita berdua akan menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ya, hari ini ada beberapa bintang tamu yang akan kita ajak untuk berbincang-bincang. Tapi seperti biasa kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya ya. Berita yang berikut ini masih dari Citayam Fashion Week. Dari Bonge, astaga Bonge hits banget ya. Jadi kan kemarin sempat rame tuh yang Mbak Imbong mau mendaftarkan nama Citayam Fashion Week. Ada kontennya juga yang dia membawa uang 500 juta itu udah ketemu Bonge dan teman-teman. Itu adalah uang untuk biaya penyelenggaraan Citayam Fashion Week gitu kalau nggak salah. Tapi orang banyak yang salah menduga bahwa Bonge lah yang menerima uang 500 juta itu gitu ya. Nggak tahu deh itu efeknya apa buat Bonge. Tapi yang jelas Bonge sampai harus mengklarifikasi bahwa dia nggak terima uang sepeser pun. Kemarin kita juga ke CFW ya, tapi nggak ketemu Bonge ya. Nggak ketemu satu pun dari orang-orang itu ya. Kayaknya mereka kalau ke situ soalnya rusuh banget. Aku ke sana biasa aja ya. Aku berarti kurang hits kalau di daerah situ dibanding Bonge. Kita lihat klarifikasi Bonge berikut ini. Komentar netizen coba kita lihat bunyinya apa tuh. Pahamlah sama Baim kayak nggak paham aja gitu. Lanjut maksudnya apa nih? Maksudnya konten gitu ya. Terus kalau buat pemenang kenapa bawa uang 2 koper ke rumah Bonge katanya gitu. Ya buat konten ya kan. Lanjut berikutnya. Jujur banget Bonge. Lanjut. Baim manfaatkan yang lagi viral buat keuntungan dia sendiri. Lihat aja. Dengan begini klarifikasi di YouTube auto banyak yang nonton pasti cuan. Belum lagi berita lain katanya gitu. Yang lain berikutnya. Dapat hikmahnya nge. Duitnya enggak, dapat hikmahnya aja. Bonge walaupun viral tapi nggak sombong katanya gitu. Iya kan? Emang ada yang viral tapi sombong? Enggak. Iya. Oh iya itu kan karena dia digeruduk orang gitu loh si JJ kan kayak gitu kayak berasa kayak lagi digeruduk zombie. Oke, kita ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Nickelodeon yang kemarin itu pernah diwawancara di berbagai acara dan ada beberapa pertanyaannya yang pernyataannya yang membuat orang ingin tahu lebih dalam. Salah satunya adalah dia katakan bahwa jatuh cinta itu seperti penyakit. Oke, kita lihat dulu profil Nickelodeon berikut ini. Nickelodeon Purnama berusia 23 tahun merupakan putra sulung dari pernikahan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama dengan Veronica Tan. Namun orang tuanya bercerai ketika Sean berusia 20 tahun dan kini ayahnya telah menikah lagi dengan Puput Nastiti Devi sedangkan ibunya masih menyendiri. Mantan kekasih Elisa Jonathan, runner-up Miss Indonesia 2019 ini sempat ramai diperbincangkan karena prinsipnya yang menyukai perempuan penurut dan tidak terlalu pintar, menyebut jatuh cinta itu penyakit hingga tidak mau menikah karena ingin meminimalisir kesedihan, padahal ia mengaku bahwa kelemahannya adalah perempuan. Pemilik bisnis kafe dan clothing line yang mengaku introvert ini mengatakan rela melakukan apapun demi membela ayahnya karena banyak yang memanfaatkan dirinya untuk menjatuhkan sang ayah. Benarkah prinsip-prinsip Nickelodeon sengaja diucapkan demi membangun citra diri agar terlihat dominan dan kuat? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya, kita sudah bersama dengan Nickelodeon. Hai. Aku manggilnya apa? Kamu panggilnya apa sih, Nico atau Sean? Di rumah biasa keluarga panggil Nico ya. Oh, Nico. Cuman di luar ya Sean, Sean. Oh, Sean, Sean atau Sean. Oke, baiklah. Ini ada artikel yang banyak orang kemudian cukup amazed aja gitu lihatnya. Falling in love is disease katanya, isi pikiran radikal Nickelodeon. Ini karena kamu dokter maka menyamakan. Belum dokter sih, masih kuliah. Masih kuliah ya? Lagi koas ya? Lagi koas. Lagi koas. Kalau kamu ngomong seperti ini tuh seolah-olah kamu punya banyak pengalaman jatuh cinta dan patah hati. Ya pengalaman pasti ada sih, pernah jalanin. Cuman kayak saya biasa sih ada typewriter ya, jadi kayak semua pengalaman hidup saya biasa tulis di dalam typewriter itu. Karena saya orangnya gampang lupa sebenarnya. Oh gitu. Jadi kayak pengalaman gampang lupa. Jadi daripada lupa, mendingan saya tulis terus kayak saya bisa kayak belajar dari situ. Dari situ. Nah salah satunya kan saya menggunakan analogi buat mendescribe surrounding mereka buat pengertian. Ini salah satu pengertian saya mendescribe seperti ini. Walaupun ini sudut pandang saya aja sih. Iya sih, nggak apa-apa sih. Berarti artinya menular gitu. Penyakit menular atau gimana nih? Bukan menular, justru kan penyakit ada yang communicable sama yang non communicable. Kayak obesitas itu kan nggak menular. Ya ini salah satu contoh yang nggak menular karena saya lebih menghadap ke mental sih. Kenapa orang kalau jatuh cinta terus patah hati, dia kayak padahal badannya sehat. Cuma dia nggak mau makan, merasa sakit. Jadi kelihatannya kayak mereka secara mental tuh lagi down gitu ya. Dan kamu nggak suka? Dan saya nggak suka itu. Jadi maksud saya ya
saya nggak mau sakit seperti itu. Dan selain itu ya saya melihat dari kayak misalnya COVID gitu kan, kita lihat kan kalau vaksin itu kan pasti dari penyakitnya sendiri. Nah kita lihat orang kalau jatuh cinta patah hati pasti mereka remedinya pasti cari cewek lain apa. Jadi kan ibaratnya seperti kayak vaksin gitu. Kayak makin sering main sama cewek makin lewat gitu. Jadi makanya analoginya, jadi analoginya seperti itu. Berapa kali kamu udah jatuh cinta sih? Sebenarnya sekali sih. Sekali? Iya. Tapi udah sekali udah cukup ya. udah kayak penyakit. Iya. Coba, ada juga beberapa statement ya Sean ya, yang nggak mau menikah gitu ya. Terus dia kalau cari cewek juga sukanya yang bukan alpha female gitu, yang menurut aja ya udahlah nggak usah terlalu pintar, pokoknya nggak suka cewek-cewek dominan gitu ya. Coba kita lihat beberapa pernyataan berikut ini. Kayak kamu banyak memberikan beban pada dirimu sendiri ya Sean ya? Iya, saya rasa kayak orang itu ambil keputusan, apalagi pria harus bertanggung jawab dengan keputusan itu. Dan menurut saya kalau saya tidak siap buat ambil keputusan itu ya saya nggak akan siap. Termasuk itu kalau termasuk menikah juga saya rasa bebannya berat, dan kadang-kadang orang nggak berpikir gitu kayak buat diri sendiri kayak kenapa mereka menikah. Mereka biasa kayak peer pressure, terus kayak karena budaya kita memang menikah punya anak, dan menurut saya sih ya saya mempertanyakan itu. Maksudnya kan dulu kan dari kecil kan kita dengerin aja orang tua ngomong apa, sekolah sini, sekolah yang benar ya saya ikutin aja semua itu, saya ikutin. Cuma kayak kalau masalah pribadi seperti ini ya saya merasa saya ada hak buat memutuskan. Punya pikiran sendiri, punya pendapat sendiri. Jadi saya pilih buat saya. Jadi kamu mempertanyakan kenapa orang harus menikah gitu? Iya, saya mempertanyakan. Maksudnya kayak buat saya sih ya nggak ada benefit. Maksudnya saya kan kita menikah itu tanggung jawab yang berat ya. Terus resource-nya juga banyak. Maksud saya maksudnya hobi-hobi saya aja belum temui gitu. Jadi mendingan dana saya mendingan salurkan buat hobi-hobi saya dibanding buat nikah, terus ada banyak tanggung jawab, dan itu pilihan sendiri loh. Kalau kayak sekolah apa kan orang tua yang pilihin. Tapi khusus nikah, yang ini kamu khusus mau yang ini sendiri. Saya nggak mau. Nggak boleh ada yang beban ini jadinya. Tapi mama dan papa kamu kan juga bingung sendiri sebetulnya. Mama bahkan berharap kamu ya nanti berubah pikiran. Ya mereka harus terima, dan papa sih udah ada anak-anak lagi kan. Terus kan mama juga ada, ya maksudnya saya ada beberapa adik gitu. Ya mungkin mereka yang akan nikah. Mereka nggak semua berpikir seperti saya gitu kan. Terus ya saya bisa mau jadi kayak that cool uncle aja gitu kan. Cool nanti yang kayak jaga-jagain adik-adik saya. Nanti mereka udah nikah, mereka ada anak-anak. Tapi kamu ada teman-teman cewek deket gitu? Enggak sih, maksud saya kayak temen ya saya temenan aja. Cuman ya saya sih orangnya apa adanya. Jadi saya nggak akan tipu-tipu cewek bilang kayak ya yuk let's be together apa dan promise menikah. Saya nggak akan ngomong seperti itu karena ya saya orangnya hitam dan putih. Jadi yang teman-teman yang mau jalan bareng saya, mereka harus ngerti itu dulu. Saya nggak akan pacarin, saya nggak akan nikah. Terus terima itu. Kalau enggak ya jangan sama saya, jangan sama Jangan berharap apa-apa. Jangan berharap ya, apa-apa, sama saya udah ngomong. Terus enggak, tapi apa yang kamu lihat sehingga kamu berkesimpulan itu mempertanyakan menikah itu apa? Karena kamu melihat banyak perceraian. Iya, itu salah satunya, dan selain itu ya kita harus lihat tidak semua orang cocok buat nikah gitu. Tidak semua orang cocok. Yang nggak cocok tuh kayak apa? Ya mungkin yang ada sejarah KDRT atau mungkin memang ya ada gangguan mental atau apa ya. Dirinya sendiri problem. Dirinya sendiri problem ya, menurut saya ya lebih baik kamu jangan mengganggu orang lain gitu. Kalau kamu nggak bisa hidup dengan orang lain ya jangan hidup sama orang lain. Contohnya mungkin saya ada ego tinggi gitu. Kan kita kalau nikah jatuh cinta itu banyak kompromi ya. Jadi kita harus saling mengerti ya. Kalau kamu nggak ngerti sama orang lain ya jangan menikah. Jangan gangguin orang, jadi beban. Kamu merasa kamu nggak sanggup gitu? Menurut saya kayak ego saya lebih penting gitu. Saya mau melakukan hal-hal lain yang saya nggak mau kompromi dan saya nggak mau dikontrol gitu. Nanti saya dikendaliin, nanti saya harus urusin ini, dan lama-lama jadi kalau jatuh cinta ya jadi kayak saya jadi bucin ya. Tapi orang-orang yang cocok untuk menikah yang kayak apa berarti? Ya orang yang mungkin mau punya anak, memang dia ada visi mau punya anak, terus dia bertanggung jawab, kerja keras, dan dia akan pikirin keluarga. Karena yang saya lihat sekarang juga banyak kejadian selingkuh dan sebagainya, ya menurut saya itu ya nggak respectable. Lebih terhormat kayak misalnya saya nih, saya nggak mau nikah. Misalnya saya tercatat playboy lah, saya main banyak cewek sini, ya nggak apa-apa dong, saya kan nggak nikah gitu kan. Saya kan ya bujangan gitu. Nggak ada komitmen ya? Nggak ada komitmen. Cuman kalau udah nikah, lo harus putusin itu, jangan maunya semuanya. Lo udah nikah ya lo harus setia. Itu kunci saya yang saya pegang, dan saya nggak mau setia sama satu sih. Karena menurut saya kalau setia sama satu kita menginvestasikan kita punya ya semua lah, nggak cuma uang resource, semua emosi juga kita invest dalam satu. Dan kalau ini istilahnya never put all your eggs in one basket. Kalau kita udah invest semua dan itu gagal, dia mengkhianati. Karena kan masalahnya itu kita udah nggak ada perbudakan ya di sini ya. Jadi kita nggak bisa own someone ya. My principle ya, if you can't own it, I don't want it gitu. Oke, mobil misalnya dicuri, kita bisa tuntut itu. Lu kalau cewek lu diambil sama cowok lain, lu mau gimana? Kayak ya dia udah nggak mau sama lu mau tahan gimana? Kan harus let go gitu. Jadi ya
secara investasi emosi kayaknya itu lebih berat Emosi ya. semua itu, jadi kayak buat saya ya investasi bodong. Mendingan saya menginvestasi di diri saya sendiri. Saya kerja keras buat diri saya sendiri, saya jagain keluarga saya yang sudah membesarkan saya. Karena kalau kita nikah pasti fokusnya berubah jadi untuk keluarga baru. Cuman ya saya mau give back to my parents apa, saya mau take care Jadi of them kamu aja. juga nggak ada rencana punya anak? Enggak, saya nggak mau punya anak. Ribet, pusing, boros. Aduh, gedein anak. Dan kita belum tentu juga anaknya akan sayang kita, nggak sih? Zaman sekarang anak kan sibuk sendiri. Ya kan? Jadi orang tua yang ekspektasi bahwa anaknya akan balik, urusin tuh belum tentu ya. Ya dan kita seharusnya sebagai orang tua jangan expect seperti itu dong. Mereka ada kebebasan buat memilih dong. Jangan kita punya anak dan kita bilang kayak itu anak seperti properti kita. Ya dia anak saya nih, dia harus urus saya nih. Kan kita harus jangan entitled kayak gitu lah. Semua orang ada pilihan sendiri. Dan kamu juga tahu resikonya punya anak, bisa gagal, bisa sukses. Kamu harus bisa tanggung itu sebagai orang tua dan itu berat. Nah, saya nggak mau urusan sama itu. Kalau dengar Sean ngomong tuh kayak, dalam sekali pemikirannya dan banyak hal getirnya gitu nggak sih? Iya, karena saya pasti dari pengalaman semua saya akan menggali dan saya akan ambil keputusan yang paling baik. Karena saya pada dasarnya saya nggak mau banyak beban dan saya nggak mau bebanin orang lain. Saya nggak mau gangguin orang lain. Saya mau hidup damai aja. Jadi kayak kalau saya bisa hidup dengan prinsip ini, saya nggak mau ganggu orang lain. Saya nggak paksa orang buat nggak nikah juga, ya kan? Saya nggak pernah paksa mereka. Ya kenapa kamu paksa gue buat nikah gitu? Kita saling pengertian aja. Oke, describe foto sekarang. Foto yang pertama. Foto bapak kamu kan. Kamu sering bilang bahwa ada sih beban-beban gitu ya menjadi anak. Ya Pak Ahok gitu, salah satunya banyak orang yang ingin menjatuhkan bapak kamu lewat kamu. Orang melihat, menyoroti, anaknya kayak apa nih kelakuannya, apa segala macam. Seperti itu ya. Sekarang masih sama seperti itu perasaannya? Masih sama, cuman ya udah cukup gede ya. Saya bisa lebih bisa pilih jalan hidup saya sendiri sih. Cuman pasti ada kepikiran itu di belakang kepala saya. Kamu juga bilang ada beberapa hal yang sama bapak kamu. Kalau keras dua-duanya. Iya keras memang ego. Kalau berantem bisa berhari-hari gitu, diam-diaman. Tapi ada yang beda nggak? Ya bedanya ya bokap gua family man. Maksud saya kayak dia mau nikah, dia mau berkeluarga. Sebenarnya sama, cuman kita mungkin approach-nya beda ya. Gua rasa sih bokap gua sih bucin sih. Maksudnya kelemahannya wanita gitu. Dia nggak banyak pengalaman lah. Maksudnya dia pas kecil anaknya baik-baik gitu. Oh gitu. Jadi kayak pengalaman ya kayak cuma sama 2 perempuan aja sama yang baru sekarang aja. Jadi kayak pengalamannya rendah. Jadi kayak menurut saya sih agak bucin. Menurut kamu agak bucin? Tapi dia memang kalau udah satu sama satu perempuan dia setia banget. Dan dia maunya langsung nikah. Dia orangnya konservatif banget. Jadi mau fix gitu. Mau kepastian. Saya juga mau kepastian. Cuman buat saya nikah itu bukan solusi, cari perempuan itu bukan solusi. Itu menurut saya bukan kepastian yang baik karena kayak kita jadi bergantungan sama perasaan kita, jadi bergantungan sama perempuan ini. Dia kalau sedih ya kita ikut sedih, dia senang kita ikut senang. Saya nggak mau dikontrol seperti itu. Jadi saya lebih pilih buat memisah dari dia. Dia jalan nikah, gue nggak jalan nikah. Cuma ya pada intinya prinsipnya sama, cuma kita approach-nya beda aja. Approach-nya beda, ya mau kepastian. Dua-duanya mau kepastian. Mau kepastian. Tapi kalau bapaknya kepastiannya dia bapak ya willing mau untuk ada orang lain yang ya itu punya keinginan sendiri gitu ya. Kalau kamu nggak? Saya nggak. Kamu putuskan sendiri? Saya mau control my own life. Oh, control my own. Ya berikutnya, foto yang berikutnya ini dia. Ini mama ya? Iya, mama. Mama. Apa sih yang ya nasihat mama atau kata-kata mama yang sebetulnya itu selalu menjadi pegangan kamu juga dalam hidup? Ya mama ya nggak, maksudnya mama lebih ke karakter dia ya. Jadi kayak dia memang, saya tinggal sama mama sih. Jadi ya mama selalu peduli, care gitu. Ya masalah nikah apa sih, mungkin dulu pernah berantem, terus sekarang udah nggak terlalu sih. Mungkin dia ada lose hope. Dia ada ini mama yang paling menentang itu sebenarnya. Dia kerja keras, tapi kalau nasihat tentang perempuan ada bilang ya hati-hati aja, jangan be careful aja. Be careful kenapa maksudnya nih? Ya jangan carinya yang maksudnya yang hati-hati lah. Kalau banyak perempuan kita nggak tahu ya niatnya apa semua. Oh gitu. Jadi kayak harus lebih hati-hati gitu. Ada memang perempuan-perempuan mendekati kamu dengan niat-niat ya karena kamu. Ya pasti ada lah ya yang coba pansos seperti itu. Cuman kayak dari pengalaman sih saya akan lebih hati-hati lagi. Lebih hati-hati lagi. Gimana caranya cari temen yang nggak pansos? Ya isolasi diri. Isolasi. Karena pada intinya kan misalnya nih contohnya saya harus ditemenin, saya takut kesendirian gitu, kesepian, saya butuh orang ya. Saya pasti akan cari-cari. Tapi pada dasarnya saya udah latih diri saya buat bisa hidup sendiri gitu. Dan dengan itu ya ada atau nggak ada itu bonus. Dan gue nggak akan cari gitu. Jadi kamu nggak mau bergantung? Bergantung. Ya biasa teman-teman ya teman cowok aja sih, ngobrol bareng gitu. Kalau mama kamu mau nikah lagi boleh? Sebenarnya hak orang ya boleh-boleh aja. Tapi?
Tapi ya, aduh ribet, keluarga makin besar ya jadi Kalau bisa jangan bikin ribet beban lah. makin besar gitu kan. Cuman ya saya terima-terima aja kalau nyokap gue mau harus nikah buat bahagia ya saya terima. Kamu terima. Karena ya nyokap. Dari perceraian orang tua kamu buat kamu seorang anak gitu ya, apa yang menurut kamu paling berat ya? Selain harapan bahwa kamu kan berharap keluarga utuh, tapi yang paling berat yang kamu alami lalui sebagai anak broken home itu apa sih? Ini nggak berat-berat amat ya jujur ya. Saya nggak, pas mereka cerai ya saya nggak nangis gitu. Masa sih? Tapi kan kamu marah. Iya marah, cuma saya nggak nangis. Maksudnya marah karena saya dukung satu pihak kan. Iya. Tapi ya setelah kejadian juga enak-enak aja sih. Maksudnya udah, mungkin berat dulu saya selalu berpikir, wah ini cerai itu kejadiannya ke keluarga lain gitu kan. Nggak mungkin ke keluarga saya baik-baik aja. Tiba-tiba keluarga saya cerai. Jadi kayak ekspektasi saya kayak berubah gitu. Saya kira ini kan hal-hal barat gitu kan, orang lain bukan gua. Dan gue berasa udah nggak bisa terlalu bergantung sama mereka lagi karena kayak misal bokap ada keluarga baru pasti fokusnya ke sana walaupun dia masih peduli sama keluarga yang dulu cuman kayak masih pasti fokusnya ke sana, nyokap juga sibuk dengan apa jadi kayak mereka ada hidup jalan sendiri lah. Teman saya mengerti gitu karena kalau saya di posisi mereka mungkin saya akan melakukan hal yang sama. Jadi ya paling susah ya awal-awal harus hidup jadi lebih mandiri dan dari sana juga saya berasa bahwa hidup ya memang lu pada dasarnya lu lahir sendiri lu mati sendiri juga. Jadi lu harus siap-siap bisa sendiri, kalau ada orang tambahan datang ya itu bonus. Lu bisa happy, cuman ya jangan expect mereka akan selalu ada di situ gitu. Jangan terlalu terikat. Jangan gitu terlalu ya. terikat. Karena kalau terlalu terikat nanti kecewanya besar. Kecewa besar ya. Oke, next foto berikut. Ini ya, ini kan keluarga baru tambahan. Panggilnya apa? Kak Puput. Kak Puput ya. Kak Puput, gimana? Kamu masih kayak Enggak, saya nggak pernah ada masalah sama Kak Puput. Kak Puput biasa Maksud aja. saya kayak dia baik dan dia bisa urus bokap saya sih hebat maksud saya. Gue salut gitu. Nggak semua perempuan itu bisa mendampingi bokap gue. Emang kenapa bapak kamu? Ya papa kan workaholic keras gitu kan. Maksudnya dia sibuk selalu ya mungkin cewek harus mengerti lah. Women kan need attention ya. Mereka mungkin perlu waktu. Dan papa gue nggak suka traveling. Maksudnya kerja terus. Gitu. Jadi ya lo harus siap kerja. Maksudnya be a good housewife gitu. Nah itu bebannya tinggi kan. Makanya bokap gue belum tentu bisa sama semua perempuan yang kayak lebih cantik apa kayak selebgram itu mungkin nggak bisa gitu. Karena dia butuh ya perempuan old fashion guy ya. Yang di rumah bisa masak, bisa urusin rumah tangga. Dia mau old fashion dia sukanya kayak gitu. Cuman dia juga setia juga sama yang tipikal kayak gitu. Dia nggak suka main di luar, nggak suka apa. Jadi mirip-mirip dong sebenarnya sama kamu ya? Sebenarnya mirip, cuman ya seperti saya bilang approach-nya beda. Iya. Dia tetap aja mau nikah, dia udah pernah nikah, gagal tuh mau nikah lagi. Kalau Ya kamu? saya lihat dia saya kayak I don't want that. Gue jalan sendiri aja. Oke baik, Sean. Sekarang kita ajak kamu duduk di kursi fitnah atau fakta. Silakan Sean. Oke Sean, di sini duduk silakan. Memang agak susah kursinya memang sengaja didesain agak susah didudukin ya. Kamu di sini mendengar pertanyaan saya dan setelah kamu mendengar pertanyaan saya jawab dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Bahwa kamu pernah bilang kamu akan melakukan apa saja untuk menjaga citra dan nama baik ayah kamu. Makanya kamu menerima banyak tawaran wawancara ini supaya orang-orang itu tahu siapa kamu dan udah gak pakai tidak ada celah untuk menggunakan kamu menyerang bapak kamu lagi. Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini. Tetap. Oke, masih sama Nicola Sean ya. Pertanyaan tadi yang pertama bahwa kamu pernah bilang bahwa kamu akan menjaga citra keluarga kamu ya dengan cara apapun. Salah satunya adalah sekarang ini kamu lebih mudah diwawancara di televisi, padahal sebelumnya agak susah ya kan. Supaya orang tahu betul kamu tuh siapa sehingga kamu tidak lagi ada kemungkinan digunakan untuk menyerang keluarga kamu gitu loh. Iya, fakta. Fakta ya. Ya, tapi pencitraan maksudnya saya nggak jaga citra, maksudnya saya keluarga saya apa adanya gitu. Iya. Jadi ya itu aja, Cuman klarifikasi aja. Kamu pengen tahu kamu tuh kayak apa sih orangnya sebenarnya gitu Iya. ya. Apa sih yang orang suka salah paham tentang Sean sebelum kamu ngobrol banyak orang tahu pendapat kamu? Sebenarnya nggak banyak sih, cuman ya kemarin yang ada kasus aja gitu. Terus kayak Oh, Sean itu galak gitu ya. oh itu mah benar itu. Oh itu benar, kalau galak benar. Oh, galak benar. Oh, jadi straightforward gitu ya orangnya. Iya, saya Ini A, A, straightforward. B, B gitu Iya. ya. Oke. Kalau kasar gitu, kasar? Kasar ya, nggak omong kasar sih saya nggak. Omong kasar enggak ya? Oke. Sean, fitnah atau fakta? Bahwa kamu nggak takut muncul ke media dengan image yang dianggap terlalu straightforward
dan punya prinsip karena kamu udah lihat contoh suksesnya bapak kamu sendiri dengan karakter seperti itu, toh tetap mendapatkan hati juga di masyarakat. Fitnah atau fakta? No, fakta itu. Fakta ya? Iya, saya nggak peduli sih masyarakat pikirin gue apa sih. Yang penting gue apa adanya dan gue nggak munafik. Nggak munafik Gue ya? ngomong apa adanya. Pikiranku begini ya begini. Iya, bukannya sukses atau apa ya, saya nggak peduli. Fitnah atau fakta, Sean? Bahwa salah satu cara untuk menangkis komen-komen netizen adalah kamu juga menyewa buzzer-buzzer untuk menjawab orang-orang yang mengkritisi kamu di sosial media. Fitnah atau fakta? Oh, fitnah itu. Nggak ada duit gue buat nyewa buzzer. Masa sih? Karena kamu punya usaha kopi apa Itu segala mah macam. ngapain dibuang buat buzzer ya, kalau yang komen-komen aku ketawain aja itu lucu gitu. Oh, lucu kadang-kadang. menurut kamu? Iya, menurut gue yang maki-maki gue itu lucu, ketawa aja. Oke, tahu aja. Oke, Sean. Sekarang setuju atau nggak setuju ya? Setuju atau nggak setuju sih dengan pernyataan-pernyataan berikut ini? Kalau anak pejabat itu bisa lolos kasus hukum dengan mudah? Oh, nggak setuju. Nggak setuju ya? Nggak. Karena- Apalagi di kasus saya nggak tahu kasus lain. Teman kasus saya sih bokap gue udah siap. Maksudnya kalau gue salah ya gue dihukum gitu. Oh, Dia gitu. pernah bilang di depan gue tuh, kalau lu saya mau 3 anak gue ya ditembak mati depan gue ya, itu nggak apa-apa dia bilang. Saya terima aja gitu. Dan saya suka style kayak gitu. Jadi kamu yang Dia membuktikan. tegas gitu. Dia nggak pandang kulit. Beneran bisa lebih kejam sama keluarga sendiri ya. Serius? Iya dia. Oh salah udah lu dihukum. Tapi kalau lu bener gue bela lu. Oh gitu. Dia orangnya fair gitu. Fair ya, A, B, B gitu. Setuju nggak setuju? Perempuan itu harus berpendidikan dan sekolah setinggi-tingginya. Setuju. Setuju ya? Setuju. Tapi harus nurut tetap kalau Enggak istri. kan perempuan nggak harus sama gua. Oh iya benar. Ah banyak cowok di situ jangan sama gua lah. Lu cari yang lain yang lebih hebat dari gua lah. Iya. Jangan patokannya cowok gua gitu. Emang kamu merasa nggak? Ya enggak, maksud saya kayak perempuan hebat apa gua pasti ajak jadi bisnis partner. Oh. Pokoknya bukan jadi pasangan hidup. Iya, Ngapain gua kan mau beda-beda jadi playboy kategori, gua. beda kategori. Setuju atau nggak setuju? Jadi perempuan di Indonesia itu lebih susah. Wah, setuju ya. Susah sih kayaknya. Banyak budaya kita ya, banyak culture gitu menghindar hibit perempuan gitu. Perempuan harus gini gitu. Kalau lebih negara barat tuh lebih bebas gitu Lebih perempuannya. bebas. Setuju nggak setuju? Laki-laki kalau selingkuh namanya khilaf, tapi kalau perempuan itu pelakor. Khilaf apa ya? Iya, saya ingat. Khilaf tuh ya nggak sengaja gitu. Ah? Kalau Aduh, laki-laki selingkuh, nggak setuju saya. nggak setuju. Dua-duanya harus sama. Lu dua-dua selingkuh sama. Gue nggak ada Sama salahnya. pandang gender gitu ya. Menurut saya selingkuh itu salah. Mau apapun alasannya itu salah. Oke, setuju nggak setuju? Kalau ngedate makan sama cewek, yang bayar itu harus cowoknya. Oh, setuju. Setuju? Harus. Nggak tahu Harus. kenapa saya dilatihnya gitu ya. Oh, Tapi keren kalau ada sekali. perempuan yang mau bayar ya silakan. Silakan, tapi kamu modelnya yang harus cowok yang bayar ya. Iya. Setuju nggak setuju? Kalau menikah itu penting untuk bikin perjanjian pranikah. Oh, setuju itu. Harus. Bukannya kita nggak saling percaya ya, cuman kita menjaga-jaga aja ke depannya. Oke. Itu kayak prenup kan maksudnya? Iya, ya prenup. Iya, setuju. itu. Setuju, oke baik. Seru banget ya ngobrol sama Sean. Kita masih mau ngobrol sama Sean lagi nggak sih? Iya, nanti ya gabung sama bintang tamu yang lain ya. Kalau ini ada nih, ini menikah nih. Kamu pengen denger cerita pasangan yang menikah? Kenapa mereka menikah? Dan bahkan pernikahannya tuh sempat disembunyikan berapa tahun? Setahun ya? Ya nggak sampai setahun, 8 bulan, nggak ngomong-ngomong ternyata udah menikah. Kita lihat dulu profilnya Sylvia Fully dan Kevin berikut ini. Sylvia Fully, pemain FTV berusia 33 tahun yang mengawali karir dengan mengikuti kompetisi menyanyi pada 2010 ini di tahun yang sama pernah mengikuti kontes Miss Celebrity dan berhasil mendapat juara. Perempuan yang pernah menikah dengan pengusaha migas tahun 2015 ini dikaruniai 1 anak, namun pernikahannya hanya bertahan 2 tahun. Pada 2018, Sylvia bertemu dengan Kevin Andrean, aktor berusia 29 tahun di sinetron yang sama berjudul Siluman Ular, kemudian menikah pada Oktober 2020, namun baru dipublish pada Juni 2021 dan dikaruniai anak bernama Serena Jiva Andrean, di mana pasca 3 bulan melahirkan, Sylvia hamil anak ketiga. Kevin yang 4 tahun lebih muda ini membelikan mobil mewah saat ulang tahun Sylvia, padahal sebelumnya saat Sylvia hamil juga dibelikan mobil idamannya. Seperti apa persiapan Sylvia dan Kevin menjelang persalinan anak ketiga? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sudah bersama dengan Sylvia dan Kevin. Ini adalah pasangan, ini cinlok ya kalian ya? Tapi kan kalau lihat Sylvia tuh orang banyak yang bertanya-tanya, kan kamu dikenal di peran kamu sebagai Bu Ines, Iya. ya kan? Terakhir kan rencananya Bu Ines mau nikah sama Aceh. Betul. Terus tiba-tiba kamu hilang aja gitu. Iya. Ya kan? Gitu, Bu Ines tidak muncul di dunia terbalik setelah batal nikah dengan Aceh, kini sedang hamil anak kedua. Itu kenapa? Ada apa? Coba kita lihat di kompilasi di sinetron yang berikut ini. Kamu kemana?
Gak jadi nikah kok malah hilang juga. Aku menghilang dulu sejenak. Gak boleh main sinetron sama suami. Kan biasanya twist plot, deketnya sama siapa, dilamar sama siapa, nikahnya sama Oh siapa. iya. Jadi itu kombinasi antara dunia sinetron sama dunia nyata gitu ya. Karena ini Kak, karena sebenarnya pas aku lagi syuting pun tadi yang scene terakhir sebelum aku pamit duluan nih, memang lagi sudah hamil. Udah hamil ya. Hamil kira-kira 2 bulan 3 bulan lah ya. Memang aku bawaannya cukup agak, aduh dahsyat lah ya. Ngidamnya parah ya. Betul. Jadi gak sanggup deh tuh. Nggak bisa makan, pusing-pusing, sampai harus diinfus segala macam. Jadi memang kondisinya memang aku nggak sanggup untuk syuting. Gitu. Apakah itu juga menjadi alasan makanya baru mengumumkan pernikahannya setelah berapa bulan gitu kalian nikah? Justru ini nih. Setelah berapa 8 bulan baru ya udah hamil gede. justru hamilnya itu setelah kami menikah. Cuma beritanya memang dikeluarkan setelah sudah hamil gitu. Iya itu maksudnya apa karena ngidam-ngidam jadi udah ngumuminnya ntar aja deh gitu. Talk share gitu. Karena memang orang ngiranya wah ini hamil duluan segala macam. Ternyata tidak. Pada kenyataan tidak karena memang menikah dulu selang seminggu langsung dikaruniai anak. Ya emang cepet itu kan. Ini aja 3 bulan setelah anaknya yang ini hamil lagi nih. Ya ampun. Nggak tapi kenapa pernikahannya biasanya kan diumuminnya cukup gede-gedean gitu. Kalau kalian memilih tidak begitu apa nggak boleh Mas Sutradara karena nanti takut mengganggu Pak Aceng atau gitu? Karena memang lagi itu masa-masa pandemi yang COVID itu kencang banget. Lalu kita menggunakan cuma keluarga aja. Takutnya misalkan kita rame-rame ada yang nggak diundang segala macam, kami kayak aduh nggak enak ya kalau nggak undang gitu sih. Jadi lebih kekeluargaan banget yang datang. Jadi itu alasannya sih. Iya, gitu alasannya. Yang berikutnya nih ada postingan. Aduh ini suaminya so sweet banget loh. Setiap hamil dikasih mobil ya kan. Ulang tahun dikasih mobil. Hamil kali. Kamu dealer mobil atau gimana? Iya sih sebenarnya gitu. Gue jualan mobil. Jualan mobil. Iya. Maksudnya terus ada juga yang komentar jadinya gitu. Oh pantas ini kan lebih muda. Kamu lebih muda kan ya. Lebih muda. Iya. Kamu salah satu hal yang membuat kamu tertarik sama Kevin adalah karena dia tuh orangnya royal gitu. Benar? Bukan lah, maksudnya suami ini sosok yang luar biasa walaupun umurnya muda tapi dia jiwanya tua dan jiwanya tua. Maksudnya dewasa lah, dia lebih bisa ngomong aku gitu. Yang membuat kamu yakin akhirnya untuk menikah lagi sama dia. Karena dia dewasa. Tanda-tandanya apa kalau dia dewasa? Aduh, apa ya? Ayo apa yuk? Dari perhatiannya Kak, perhatiannya, kasih sayangnya, pengertiannya itulah yang memang aku ngerasa kok rasanya beda ya, rasanya beda. Umurnya muda. Oh gitu, Cek. Ternyata memang kalau tua dan muda tuh bukan lihat dari umur. Bukan dari umur, tapi dari jiwanya, dari pengalamannya. Jiwanya. Kevin sendiri kan ada anak sambung juga ya? Iya, tinggal sama kalian. Ya, tinggal kamu kami. gimana pendekatannya juga itu? Kan kamu yang maksudnya muda baru nikah, terus ada hal yang kamu juga harus approach juga selain. Iya, karena menurut aku ya hakikatnya manusia tuh sama semuanya. Mau dia sudah punya anak atau manusia yang belum pernah menikah, manusia ya hakikatnya sama bagaimana individualnya aja. Dan saya merasakan koneksi yang cukup nyambung dengan Sylvia, lalu saya kenal dengan anaknya juga berkoneksi secara rasanya dapat. Ya sudah, saya fokus on love aja deh, nggak apa Fokus on love. Iya, fokus on love aja. Gitu loh, dia pernah menikah, punya anak segala macam, tapi ya itu manusia tiap punya perjalanan masing-masing dan masa lalu, dan masa lalu is gone. Bagaimana fitur ya kita bikin sama-sama. Fokus on love. Love itu apa sih? We are love, kita adalah sumber cinta. Kita, gitu. Iya. Jadi we are love. We are love. Karena yang salah itu, karena banyak orang yang gue jatuh cinta sama orang salah. Sebenarnya cinta itu nggak pernah salah. Manusianya ada sikap-sikap yang salah. Oh sikap-sikap yang salah. Contohnya sikap-sikap salah. Tidak mau mengerti, ego yang terlalu tinggi, ya kan, ingin menang sendiri, berfokus kepada egonya mereka dan emosionalnya mereka, sehingga mereka ya menjadi salah. Padahal namanya manusia kan dua pemikiran yang berbeda. Akhirnya apa? Komunikasi yang baik. Jadi emang kerja keras ya? Iya. Gitu ya. Makanya aku sama Fuli nggak pernah berantem sih. Nggak pernah Nah berantem. itu keunikannya kita Kak. Nggak pernah berantem? Nggak. Kok bisa? Dari zaman pacaran sampai detik ini alhamdulillah nggak pernah. Alhamdulillah. Cemburu? No. Serius? Jadi ya semua masalah kita bisa Obrolin. komunikasikan. Ya. Caranya baik-baik. gimana ngobrolnya? Ngobrol. Tiap ada masalah, oke, daripada saling emosinya, redamin dulu emosinya, ngobrol yuk. Apa? Masalahnya apa? Gitu. Problemnya di mana? Kita komunikasikan. Lalu cari solusinya bagaimana? Apa misalnya salah satu masalah yang pernah kalian hadapin? Soal apa?
waktu. Misalkan lagi sibuk sama-sama sibuk segala Iya, macam, syuting nggak ada juga waktu, ya memang keadaan yang kami pilih dalam journey hidup ini sedang sibuk dua-duanya. Ngobrol dong, oke, lagi kerja, ya udah, nggak apa-apa. Nanti ada waktu kita sama-sama, sama anak, sama keluarga, jadi kita bagi waktu dengan baik. Oh, jadi jangan diem aja gitu ya? Iya. Iya. Ini ada pertanyaan, mau balik jadi peran Ibu Ines nggak? Ini gimana mau balik jadi peran Ibu Ines? Dia lagi isi lagi gitu ya. Kita akan balik lagi ngobrol setelah berikut ini. Jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Kita sudah bersama dengan Liza Natalia dan Mami Linda yang baru ketemu. Ternyata inilah biangnya ya. Biangnya sumber senam. Jadi bukan cuma kamu ya, adik kamu juga. Iya, Pipit. Pipit Kita juga. bilangnya Pipit sih kalau nama kan kalau aku dipanggil Cica masih kecil. Kalau adik yang nomor 2, Pipit beda 2 tahun. Oke. Dari dulu apa senamnya apa aerobik itu? Iya, aerobik. Kalau dulu senamnya senam disco. Senam disco. Wow. Terus dulu ada cerita katanya kalau mau bikin koreo anak-anaknya dibangunin. Iya, betul. Gimana tuh ceritanya? Anak-anak Ini kan aku kalau- doang anak satu, bukan anak-anak ya. Mami cuma bangunin aku doang, Mas Pipit jadi bangunin. Kan dulu kalau tiap bulan itu ganti lagu, ganti koreo. Nah, giliran udah dapat lagu yang bagus, tapi mumet. Aduh, apa nih gayanya gitu. Udah, akhirnya satu-satunya jalan bangunin Lisa. Terus dia suruh ngapain? Lisa disuruh joget, disuruh keluarin gerakan. Saya sih cuma liatin aja, lihat. Oh, ini bagus nih kayaknya gerakannya gitu ya. Gini gerakan, udah comot gitu. Tapi Mami, emang diarahkan anak-anaknya untuk jadi instruktur senam juga? Enggak. Enggak, cuman gini, kalau dulu kan ada lomba senam, dimanapun ada lomba senam, ikutan. Dicemplungin pokoknya Ikut. Nggak mau, Mami, ayo ikut. Ayo biar berani tampil. Oh gitu alasannya ya. Sebetulnya yang juara, sering juara adiknya. Pipit. Oh itu. Cuman dia nggak ada jiwa ngajar. Oh ya beda ya. Beda. Jiwa tampil sama jiwa ngajar Ya, beda. benar. Coba kita lihat videonya, video Liza sama Mama Linda lagi senam. Yang berikut ini kita lihat. Aduh, Mama kalau zaman dulu beda nggak sih sama instruktur zaman sekarang? Hampir sama. Hampir sama ya. Jadi sibuk dong Mama. Iya. Ngajar berapa kelas waktu itu? Senin, Kemis di Laredo, Selasa, Jumat di rumah, Rabu, Sabtu di Bogor. Oh, cucok banget. Jam terbang. Jam terbang tinggi. Lagi hamil adik Lisa yang terakhir. Hamil, naik bis, ngajar di Bogor. Astagfirullah, itulah karena hobi deh. Sampai ibu-ibu yang itu, aduh itu saya ibu yang gerak, saya yang takut. Takut brojol. Takut brojol. Coba sekarang kita mau challenge, mau lihat secara live gimana Mama ya sama Liza senam. Ini siapa yang bikin nih kalau ini koreonya? Aku. Oh ini koreonya yang bikin Liza. Sendiri. Ayo. Ikutan juga, Pen. Ya Allah. Yo. Oke. Sini ya. Siap. Mami inget ya gerakannya. Ikat. Aku nyontek ya, Mam. Sampai dengan semua bintang tamu kita akan bacakan pertanyaan Q&A. Pertanyaan pertama buat siapa? Mbak Liza, kamu kan katanya akrab banget sama Torik. Emang kamu akrab banget sama Torik ya? Ya Allah. Katanya Torik mau Fuji nggak direstuin sama aku. Rumpi banget ya. Tanggapan kamu gimana? Ini beneran ngomong begitu nanya. Mbak Lisa, kamu ikan katanya akrab banget sama Torik. Ada kabar Torik sama Fuji nggak direstuin sama keluarga Halilintar. Sumpah deh, ini pertanyaannya kenapa Kamu tahu begini? nggak ada kabar begitu? Enggak. Oh enggak, dia nggak tahu berarti nggak ada komentar. Nggak komen. Iya ampun. Yang berikutnya buat siapa? Kalau Torik jujur gue baik sama dia, tapi nggak tahu kabar Nggak tahu begitu. berita ini. Cian, kenapa milih kuliah kedokteran? Padahal kamu sukanya bisnis. Dulu sih masih nggak tahu ada kesempatan bisnis atau enggak. Dulu pikirannya kayak, wah kalau bisnis bisa bangkrut. Oh, ya kan? gitu. Apalagi pas pandemi kan kelihatan banget kan. Dulu kan kedokteran orang pasti jatuh sakit. Jadi Iya. kan ya jadi dokter aja pasti ada kerjaan gitu. Pikirnya itu. Selalu ada peluang gitu ya. Selalu ada peluang. Iya. Oke, yang berikut buat siapa nih? Buat Kevin, kamu kan sekarang juga jadi bapak sambung dari anaknya Sylvia. Pernah nggak bentrok cara mendidik anak sama Sylvia? Enggak sih, enggak pernah. Sama aja? Sama aja. Kok bisa sama? Karena memang dari zaman pacaran, saya bilang kalau menikah nanti kita harus suatu suara sama anak. Jangan mama yang manjain, yang bisa dedinya tegas, nanti akhirnya kan jadi konflik. Jadi harus ada anak yang bisa tegas, ada yang anak bisa dilembuti. Oh, tergantung anaknya gitu. Jadi kita mau tanya nih sekarang ya nih. Mama sama Kevin sama Sylvia, menikah itu apa sih? Janji. Janji. Oke, janji. Janji. Kalau Mah, menikah itu apa sih Mah? Mama? Ibadah. Ibadah. Kalau ibadah itu artinya berarti? Ibadah tuh kalau kita ada sesuatu, ada ini kita masalah, ada apa kita
hadapi dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Kita ingat, oh iya, tujuan utamanya itu kan ibadah. Gitu. Jadi ada sesuatu yang mengganjal-mengganjal, ya sudahlah, dihadapin aja kan, toh orang juga banyak yang lebih dari kita masalahnya. Jadi mami hadapin aja. Gitu ya? Iya, dihadapi dengan tenang, dengan ikhlas. Kita sebagai istri, sebagai ibu, dan ingat anak-anak gitu. Gitu. Ingat anak-anak. Waduh, berat ya, teman-teman tadi tentang menikah doang. Berat ya? Berat ya, udah. Yang berikut ya, buat Mama, ya dari anak-anak Mama yang jadi instruktur senam, siapa yang gayanya paling mirip sama Mama? Lisa. Oh, gaya. Orang mukanya Karena mirip. bisa ngajar, kalau yang tadi nggak bisa ngajar. Yang berikutnya buat siapa nih? Sylvia, kenapa sih banyak artis yang sering cinlok sama lawan mainnya? Apa sih yang bisa bikin cinlok? Apa karena banyak adegan tatap-tatapan dan belai-belayan? Ayo lo. Aduh, dibongkar di sini nih. Iya, nggak tahu ya Kak ya. Maksudnya kalau aku sih sebenarnya ngalir aja, nggak ada niat untuk kita deket PDKT atau gimana. Kadang jadi lucu, sebelumnya tuh kita dipertemukan 5 tahun sebelum di judul kedua kita. 10 tahun lalu lah. Kalau sekarang 10 tahun berarti. Gitu. Kayak maksudnya kita pernah ketemu dan itu biasa banget, nggak ada rasa gimana. Setelah itu udah kita beda pertemanan, sesama satu profesi tapi beda pertemanan. Kita nggak add apalah dulu zaman pet atau apa gitu kan, enggak. Terus tiba-tiba dipertemukan satu judul lagi. Dan kebetulan memang kita pasangan Rama Sinta di situ. Secara dari ceritanya pun memang pasangan yang romantis gitu. Sampai julukannya dan didukung dengan peran-perannya, terus dialognya gitu ya. Udah akhirnya terjadilah. Ngalir aja sih mengalir. Karena kita memainkan juga kalau misalnya berperan pakai hati ya, biar sampai dengan penontonnya. Ternyata loh kok Sampai beneran. Baik. Oke, kasih quote buat closing. Apa ya closingnya ya? Aku juga bingung ya. tapi menurut aku begini ya. Cinta, keputusan-keputusan untuk bersama. Tapi aku setuju sama Sean ya. Bahwa kalau kita masih punya beban, kita masih punya problem gitu ya. Itu sangat egois kalau kita kemudian mengajak orang hidup bersama kita, tapi kita tidak ada keinginan atau paham bahwa kita juga punya problem dan berharap orang lain yang bisa membantu kita menyelesaikan problem kita gitu ya. Karena itu bisa menimbulkan kesedihan, gitu ya Sean ya, gitu ya. Jadi kalau ada pasangan-pasangan menemukan dalam keadaan mereka sudah utuh dari satu, ya mudah-mudahan selalu kebahagiaan yang bisa disebarkan buat semuanya. Thank you buat Anda semua. Kita kembali bersama.